Ya pemirsa, Jakarta kembali macet. Paling tidak dalam beberapa hari terakhir pasca libur lebaran ini terjadi di beberapa titik seperti di Jalan Gatot Subroto, Jakarta yang kembali dipadati pengguna jalan raya. Kendaraan roda 2 dan juga roda 4 hanya dapat melaju dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Usai libur lebaran, kondisi arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan kembali menjadi salah satu titik kemacetan yang ada di ibu kota. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto baik yang menuju ke arah Semanggi maupun Pancoran terpantau padat merayap. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 hanya dapat melajukan kendaraan di kecepatan minimal, yaitu 10 hingga 20 km per jam. Hal ini dikarenakan volume kendaraan yang cukup tinggi di saat yang bersamaan terlebih dengan jam-jam sibuk pada saat para pekerja berangkat ke kantor yang dibarengi dengan pelajar yang hendak berangkat sekolah. Diharapkan para pengendara untuk berangkat lebih awal lagi dan menyimpan spare waktu yang banyak untuk mencapai ke tempat tujuan hingga tepat waktu. Perlu diperhatikan pemberlakuan ganjil genap kembali diberlakukan sehingga harap diperhatikan plat nomor kendaraan sebelum melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Iriansyah, iNews melaporkan. Ya, libur Hari Raya Idul Fitri berakhir, sejumlah ruas jalan di kawasan ibu kota Jakarta kembali dipadati oleh kendaraan. Di Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta Timur, salah satunya pemirsa nampak kemacetan panjang terjadi hingga petugas memberlakukan kontraflow. Inilah suasana kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Letjen MT Haryono dan tol dalam kota Cawang yang mengarah ke Pancoran. Nampak kendaraan berjalan dengan kecepatan sangat rendah karena penumpukan yang terjadi. Petugas memberlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan ini hingga mengarah ke tol Kuningan. Nampak sejumlah pengendara sepeda motor yang tak sabar dengan kemacetan nekat melewati jalur pejalan kaki. Kemacetan terjadi seiring dengan berakhirnya libur panjang lebaran dan seluruh aktivitas perkantoran maupun sekolah sudah berjalan kembali normal. Tadi sama perjalanan dari rumah sih belum, ternyata pas di arteri tadi, MT Haryono udah mulai macet Mas. Macetnya parah Bang? Parah banget, ada 10 menitan lah, jalannya pelan banget. Gitu. Di daerah mana teh? Cawang apa? Cawang? Tadi saya dari Dewi Sartika ke arah Muka Kuningan tadi udah macet di MT Haryono. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemirsa berencana membagi jam masuk kerja menjadi 2 sesi, yakni jam 8 dan jam 10 pagi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang selalu terjadi di ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan pihaknya masih akan melibatkan pihak kepolisian hingga pengamat guna membahas pembagian jam kerja ini. Menurutnya pembagian jam kerja menjadi 2 sesi yakni jam 8 dan jam 10 itu bisa disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Heru meyakini dengan pengaturan jam kerja tersebut dapat mengurangi angka kemacetan hingga 30%. Ya, bak benang kusut pemirsa, kemacetan di Jakarta seolah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI mulai dari aturan 3-in-1 hingga ganjil genap, tapi sampai dengan saat ini tidak juga bisa mengurai kemacetan di ibu kota. Terbaru Pemprov DKI Jakarta berencana membagi jam masuk kerja menjadi 2 sesi, yakni jam 8 dan jam 10 pagi untuk mengatasi persoalan kemacetan. Yang jadi pertanyaannya pemirsa, akankah pembagian jam masuk kerja ini bisa menjadi solusi kemacetan Jakarta atau justru hanya memecah waktu kemacetan menjadi 2 gelombang? Kita akan bahas pemirsa lebih dalam malam hari ini. Melalui sambungan daring atau Zoom, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, kemudian anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, dan juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Baik, saya harap sehat selalu semuanya ya. Baik, saya harus ke Pak Gembong terlebih dahulu. Pak Gembong, terkait dengan forum group discussion yang dibentuk oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, apakah DPRD sendiri juga sudah diajak berbicara terkait dengan rencana ini? Kami belum diajak diskusi kaitan dengan
rencana pembatasan jam kerja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang pertama. Yang kedua, tahu atau belum mendapatkan kajian kaitan dengan mekanisme atau terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam konteks pengentasan persoalan kemacetan Jakarta. Jadi kami justru baru mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, tapi dari Pemprov DKI Jakarta secara khusus belum pernah menyampaikan secara DPRD DKI Jakarta. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau dari DPRD sendiri setujukah dengan rencana ini? Ya, So far? kita lihat setuju atau tidak setuju itu kan kita mesti lihat kajiannya dulu. Oke. Pemprov kajian kaitan dengan rencana pemberlakuan jam kerja, kemudian memaksimalkan ganjil genap dan lain sebagainya. Ini kan semua kita mesti tahu dulu kajiannya. Tapi pertanyaannya adalah begini, yang mau dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini bersifat permanen ataukah hanya sementara? Karena kita bicara permanen, harusnya kita mau membuka kajian itu secara dalam kaitan dengan ruas jalan yang ada di DKI Jakarta dengan jumlah kendaraan yang ada di DKI Jakarta. Ini kan harus ada keseimbangan. Dan digelontor terus sementara ruas jalan masih ditutup saja. Maka harusnya ini menjadi pemikiran kita bersama bagaimana untuk bisa mengentaskan persoalan kemacetan ini secara utuh dan secara permanen. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Masih akan dibicarakan dan terkait dengan pematangan tersebut ya Pak Gembong. Baik, saya ke Pak Ahmad Riza Patria sebagai salah selaku ya pernah menjabat seperti itu menjadi pimpinan dari Pemprov DKI Jakarta. Melihat bagaimana Anda menjabat selama ini sampai dengan saat ini pun gitu, permasalahan dari kemacetan sampai dengan saat ini juga masih belum terselesaikan. Dan menurut Anda sebenarnya solusi atau katakanlah masalah core-nya ini apa sih sampai dengan kenapa macet di Jakarta belum bisa terselesaikan, belum ketemu solusi efektifnya? Ya, jadi makasih Mbak Fani, Mas Gembong dan Pak Trubus, pemirsa MNC. Jadi masalah macet ini sama seperti banjir menjadi momok di Jakarta. Masalah ini masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun, 25 tahun belum bisa selesai. Kalau tidak direncanakan secara komprehensif. Tentu setiap pemimpin di Jakarta, gubernur bersama DPRD, tentu masyarakat berharap masalah macet bisa diselesaikan secara cepat. Kenapa tidak bisa cepat? Karena percepatan pertambahan jumlah kendaraan jauh lebih besar, lebih banyak, lebih panjang daripada penyediaan jalan yang dibuat atau dibangun oleh Pemprov. Ada di Jakarta pembangunan jalan Pemprov, jalan layang, flyover luar biasa. Dari gubernur ke gubernur selalu saja ada yang dibangun, namun tidak cepat. Kenapa? Karena memang ada, saya tidak menyebut kelemahan ya, keterlambatan ya, pemimpin sebelumnya ini harusnya dari 30 tahun yang lalu, bahkan mungkin 40 tahun yang lalu sudah dibuat, harusnya dicicil. Ya. Sekarang ini sudah terlanjur besar, terlanjur macet, sehingga penyelesaiannya tidak bisa secepat ini. Jadi memang membutuhkan satu perencanaan komprehensif. Itu perencanaan. Ya, dari segi kepemimpinan, kita juga membutuhkan pemimpin gubernur yang berani mengambil terobosan-terobosan, percepatan-percepatan mengatasi macet dengan segala konsekuensinya. Nah, kita tahu proyek kemacetan ini atau pengadaan ini itu juga membutuhkan waktu birokrasi yang tidak mudah. Jadi memang sangat kompleks masalahnya. Di satu sisi ini menjadi masalah yang sudah lama menumpuk dan begitu berat masalahnya, tidak mudah selesaikan. Juga terkait anggaran, juga anggaran dibutuhkan sangat besar. Di sisi lain juga proses lelang, pengadaan dan sebagainya juga tidak mudah, apalagi sekarang di zaman reformasi seperti ini, pengadaan, kemudian juga masalah lelang tidak mudah. Contoh ERP sudah digagas dari beberapa gubernur sebelumnya sampai hari ini belum selesai. Untuk yang berani mengambil terobosan ERP ini, elektronik pricing road ini digunakan di banyak negara, Singapura, di Stockholm, di London, di New York, Manhattan, di mana-mana banyak. Dan ini salah satu cara yang berhasil, yang dalam waktu
dalam waktu 1 tahun bisa selesai proses pembangunan lelangnya, dan tahun-tahun berikutnya dapat mengurangi. Di samping tentu banyak sekali terobosan-terobosan yang bisa dibangun seperti percepatan MRT, percepatan LRT dan sebagainya. Seperti MRT saja, ini baru tahun 2027 nanti baru selesai sampai di kota, belum lagi sampai di Ancol. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi perlu ada keberanian bagi semua yang terlibat, pemerintah daerah, DPRD, untuk duduk bersama melakukan percepatan dan penyelesaian masalah transportasi yang sudah berat masalahnya. Perlu ada terobosan yang berani. Saya kira itu salah satunya. Kali tentu saya tidak bicara program di sini, karena ini menjadi Pak PJ Gubernur, Pak Heru, saya yakin beliau sudah lama di Pemda, memahami, mengerti, dan kita dukung Pak PJ, Pak Heru untuk segera mengambil langkah-langkah terobosan-terobosan, termasuk pembagian jam kantor, itu juga tahun lalu saya masih menjadi wakil juga sudah kita bahas dengan Polda Metro, bahkan dengan Pak Adil Kapolda, sudah ada setidaknya seingat saya sudah 4 kali pertemuan dengan Polda, dengan ASO, sebagainya. Dan sekarang mudah-mudahan ada percepatan, harus berani diputuskan, dan ini juga harus bersama dengan Kementerian Perhubungan, dengan pemerintah pusat. Karena tidak hanya menyangkut pemerintah daerah, tapi Jakarta sebagai ibu kota juga ada wilayah pemerintah pusat, kantor sebagainya. Mudah-mudahan Pak Heru yang sebelumnya juga di istana, saya kira bisa mempercepat kerjasama baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pembagian jam kerja sebagai salah satu solusi yang bisa diambil dalam waktu dekat. Yang kedua, saya juga lelang IRP, perda IRP juga bisa dilakukan percepatan, teman-teman DPRD bisa membantu di situ, Mas Gembong dan kawan-kawan. Kemudian juga percepatan MRT, LRT dan lain-lain. Sudah ada action plan-nya yang sangat baik terkait dengan percepatan masalah mengatasi kemacetan. Tinggal terobosan dan keberanian dari daerah, DPRD dan dukungan pemerintah pusat. Pak Riza, berarti kalau saya bisa ambil konklusi, ya pembagian atau strategi pembagian jam kerja ini nggak bakal efektif, tidak akan efektif kalau tidak disertai dengan strategi atau mekanisme lainnya seperti tadi IRP, kemudian juga pembangunan transportasi umum yang terintegrasi, begitu ya? Ya, tidak bisa. Macet ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dia harus diselesaikan secara komprehensif. IRP merupakan bagian. Pembagian jam kerja merupakan bagian kecil. Jadi semuanya, tadi kalau Pak Gubernur menyampaikan bisa mengurangi 30%, memang harus kita cek apa betul sebesar itu. Tapi IRP berapa persen? Ada program percepatan MRT, LRT, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali terobosan yang bisa dibuat. Busway juga sudah 13 koridor, apa nggak perlu ditambah? Armadanya ya. Dan pemerintah daerah. Baik. Saya beralih ke Pak Trubus. Kalau Pak Trubus sendiri sempat di-quote oleh media juga sebelumnya bahwa komentar Anda terkait dengan pembagian jam kerja ini justru tidak akan menghasilkan sebuah solusi, tapi memindahkan masalah ke tempat yang lain. Seperti apa, Pak? Iya, menurut saya kan saya sepakat dengan Pak Gembong maupun Pak Risa tadi yang terkait dengan solusi lah mengatasi kemacetan Jakarta yang sudah kronis ini. Dan menurut saya begini, Mbak, jadi kalau misalnya Pemprov hanya ngambil kebijakan parsial mengubah jam saja, itu tidak akan banyak pengaruh gitu. Jadi tidak akan ngefek banyak gitu, apalagi jumlah ASN DKI itu tidak terlalu banyak gitu loh, Mbak, dibanding jumlah ASN yang ada di kementerian maupun lembaga. Justru sekarang menurut saya memang Pemprov DKI dalam Pak PJ harus punya keberanian seperti saya dikatakan oleh Pak Risa tadi untuk mengambil kebijakan tegas gitu. Jadi diberlakukan ganjil genap, diberlakukan upah jamnya juga bisa bersamaan, juga diberlakukan IRP juga sekalian gitu loh. Jadi IRP tidak berlaku untuk semua jalan seperti yang direncanakan dulu kan 25 jalan gitu ya. Jalan, tapi cukup saja jalan-jalan yang protokol aja, misalnya Tamrin, Sudirman, Segitiga Emas, atau jalan-jalan yang banyak di perkantoran lah istilahnya, atau tempat karyawan banyak bekerja di situ. Yang kedua, bahwa apa yang diwacanakan oleh Pemprov sekarang sebenarnya kan Pak Gubernur ini kan sudah ada sebelumnya yang tadi sudah disinggung sama Pak Risa, yaitu dengan
usulan Pak Polda dulu, Polda Metro pernah mengusulkan untuk mengubah karena ada jam-jam siang yang memang kosong, kira-kira jam 9 itu kan kosong gitu karena semua pada berangkat pagi. Hanya persoalannya begini, Mbak. Kalau kemudian itu dirubah pada jam 8 dan jam 10, itu otomatis nanti sorenya itu akan macet, Mbak. Karena apa? Karena barengan keluarnya. Keluarnya bareng. Nah, itu ada yang dari kementerian lembaga, ada juga dari swasta. Yang diikuti kan swasta, karena swasta ini korporasi sejak awal kan diskusinya selalu mengatakan kaitannya dengan produktivitas, karena kekhawatirannya di situ. Jadi ini memang harus dilakukan secara partisipatif gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa ini kebijakan ini dilakukan secara bersama. Jadi intinya pengubahan jam ini menurut saya memang tidak banyak berpengaruh, Mbak, terhadap kemacetan, kecuali tadi harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang lain seperti RP, seperti ganjil genap juga diperketat. Itu yang lainnya menurut saya memang ini Pak PJ, karena kebetulan Pak PJ ini kan orang pusat ya, jadi dikoordinasikan dengan pemerintah pusat bagaimana pembatasan kendaraan yang memang selama ini mungkin kendaraan yang pernah diusulkan juga misalnya tahun 2000 ke bawah itu udah boleh lewat misalnya, atau masyarakat harus diberi pemahaman edukasi bahwa kendaraan yang diperbolehkan seperti di negara lain seperti Singapura yang menerapkan IRP itu juga dibatasi gitu, Mbak. Jadi ini memang saya butuh keberanian semua pihak, artinya memang keberanian gubernur karena semua ada di tangan Pak Gubernur. Nah, sekarang dengan kondisi Pak Gubernur sebagai PJ dan punya pengalaman sebagai wali kota Jakarta Utara, seharusnya keberanian itu loh tinggal dikoordinasikan dengan Pak Gembong dan kawan-kawan, ya kan. Kemudian bagaimana yang kajian-kajian sudah dilakukan oleh Pak Risa tadi sebelumnya kan sudah ada, tinggal bagaimana diintegrasikan. Jadi segera diputuskan. Kalau hanya berwacana bola-balik ini dan parsial nggak akan ini. Jadi itu serentak saja diberlakukan. Jadi ganjil genap diberlakukan, IRP diberlakukan, kemudian ini Mbak perubahan jadwal jam kerja itu diberlakukan. Kemudian koordinasi dengan pemerintah pusat, kemudian dengan negara tetangga dalam ini wilayah Bekasi, Depok. Negara tetangga. Ya, negara tetangga. Nah ini masyarakat koordinasikan juga, Mbak. Kemudian juga terus ada kaitannya dengan swasta. Nah, ini swasta harus diberi ini. Nah, biasanya swasta ini ya itu tadi persoalannya mesti minta kompensasi bisa gitu. Jadi memang harus cari solusi bersama untuk jangka pendek loh, Mbak. Tapi untuk jangka menengah, jangka panjang memang ketika keputusan kebijakan itu diputuskan secara benar, saya rasa akan dapat dukungan dari publik, Mbak. Oke, mungkin singkat saja Pak Trubus. Kalau misalnya kita tadi bicara mengenai pembatasannya hanya di jalan-jalan yang dilalui oleh pekerja begitu, daerah kantoran seperti itu. Dikhawatirkan nanti kalau misalnya seperti itu, apakah juga tidak akan berakibat atau berimbas pada kemacetan di jalur-jalur alternatif? Iya, itu memang resikonya memang ada kemungkinan. Tapi saya rasa ini untuk jalur-jalur alternatif atau jalan pinggiran lah, katakanlah jalan pinggiran, ini kan bisa diatur sedemikian rupa. Artinya di situ dikoordinasikan juga dengan kalau tadi katakan negara tetangga gitu, wilayah tetangga. Ini kan sangat penting itu, Mbak. Tetapi untuk di DKI Jakarta saya rasa tidak akan ini ya, orang menggunakan jalur alternatif itu tidak seperti itu yang digambarkan akan terjadi kemacetan juga enggak. Karena otomatis orang akan menuju tempat kantornya, Mbak, tempat bekerja. Kalau tempat pekerjaannya posisi di tengah, ya mereka harus menggunakan istilahnya itu IRP, berbayar, mereka tetap berbayar menggunakan. Saya rasa ini kesempatan baik ya, di mana karena memang sudah nggak ada lagi kebijakan apalagi yang mau dilakukan selain perbaikan ini namanya moda transportasi umum yang tadi dikatakan oleh Pak Risa kan sangat panjang, prosesnya sangat butuh waktu bertahun-tahun, itu bisa 50 tahun, 40 tahun. Jadi menurut saya kan wacana yang berulang, tinggal sekarang berani aja, mumpung Pak PJ punya power untuk itu ya, sebagai orang yang punya pengalaman, punya kapasitas dan punya relasi yang baik dengan pemerintah pusat, saya rasa. Oke, baik. Nah, bicara mengenai transportasi umum, saya harus kembali ke Pak Ariza karena ini adalah salah satu program yang katakanlah termaksimalkan atau mencoba untuk dimaksimalkan ketika Anda menjabat dulu. Tapi sampai dengan saat ini tampaknya warga DKI Jakarta sebagian besar, terutama yang bekerja di DKI Jakarta, masih memilih kendaraan pribadi sebagai transportasi utama mereka. Kenapa, Pak? Pak Ariza boleh di-unmute gawainya. Jadi kalau mau jujur selama 5 tahun, kepemimpinan Pak Anies, Pak Sandi dan saya, banyak sekali progres yang kita lakukan. Percepatan MRT sudah kita rasakan, kemudian MRT juga dari zaman Pak Jokowi, Ahok sekarang diputuskan. Kemudian juga
IRP sebenarnya juga sudah kita coba percepatan. Kemudian juga sempat ada masalah. Kemudian juga sekarang kita coba percepat lagi, sudah di DPRD sekarang kuncinya mudah-mudahan dalam dekat selesai perdanya dan bisa segera dilelang. Kemudian juga program-program lainnya kita lihat, baik mikrolet, bus listrik, bahkan busway, semuanya sudah sangat baik ya, terintegrasi. Kita lihat bahwa Jakarta menjadi pemenang ya, mendapat award level dunia terkait penanganan kemacetan dan ranking kita menjadi lebih baik, jadi sudah diakui. Artinya program konsep yang komprehensif sudah kita miliki dan percepatan sudah dilakukan. Tapi memang sekali lagi mengatasi kemacetan tidak bisa selesai dalam 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun karena sudah terlanjur kronis. Tadi sampaikan Pak Trubus betul, harusnya sejak 40 tahun yang lalu sudah bisa dicicil. Nah, terobosan yang cukup signifikan itu diambil sejak Bang Yos ya. Waktu Bang Yos memimpin, Bang Yos lakukan percepatan busway. Bang Yos ini karena tentara, militer, pokoknya yang penting dia yakin benar, dia pastikan laksanakan, alhamdulillah selesai. Memang ini resiko kepemimpinan seorang gubernur karena dipilih oleh rakyat, jadi hati-hati sekali. Kadang-kadang kehati-hatiannya menimbulkan keterlambatan mengambil kebijakan. Tapi alhamdulillah, waktu Bang Yos sudah baik mengambil keputusan busway sehingga gubernur berikutnya meneruskan. Begitu juga soal MRT yang dimulai Bang Yos, Pak Bojibo juga alhamdulillah melakukan percepatan daripada pelaksanaan MRT dan diteruskan Pak Jokowi hingga selesai. Termasuk WFH juga enggak Pak? Pak Riza, termasuk WFH juga enggak Pak? Iya, termasuk itu WFH dan sebagainya. Jadi kita rasakan sekarang ada perbaikan. Jadi sekarang sudah dibangun, disiapkan tiket yang terintegrasi. Sekarang semua moda transportasi dibuat terintegrasi. Semuanya sudah terintegrasi secara baik. Jadi sekarang yang dibutuhkan tadi adalah keberanian, terobosan dan percepatan dari Pak Heru. Mudah-mudahan Pak Heru dengan bekal modal yang lama di Pemprov DKI Jakarta sejak awal dan juga sempat mampir di pemerintah pusat, bisa mengambil langkah-langkah cepat terkait pengentasan atau mengatasi masalah macet di Jakarta. Dan anggaran juga mudah-mudahan kedekatan Pak PJ dengan pemerintah bisa juga dapat bantuan, karena tidak bisa diselesaikan secara Oke, saya tadi ngomong WFH karena saya jadi teringat ketika pandemi COVID-19, terus sebagian besar warga DKI Jakarta WFH dan Jakarta sedang bebas macet saat itu. Baik, saya harus ke Pak Gembong. Pak Gembong, untuk dari DPRD DKI Jakarta sendiri sebenarnya mengenai keluhan kemacetan ini, kalau kita bicara mengenai data, pergerakan atau dinamikanya ini termasif pada tahun-tahun berapa? Apakah betul ketika pandemi COVID-19 katakanlah mulai mereda seperti itu, angka kemacetan ini naik lagi begitu? Naik lagi sekarang, naik lagi. Oke. Jadi kenaikan itu menurut saya pasca lebaran sangat signifikan. Maka tadi saya sampaikan sebetulnya mau disasar sekarang penyelesaian persoalan kemacetan secara jangka panjang atau jangka pendek. Ketika hanya mengatur jam kerja, saya kira kan ini hanya sasaran. Maka tadi saya sepakat apa yang disampaikan Bang Ariza tadi. Ya harus PJ harus mampu memberikan solusi yang bersifat permanen dan harus berani membuat terobosan-terobosan yang tidak populer. Oke. Berani itu tidak, misalkan contoh, pasti tidak populer menerapkan pembatasan kendaraan. Karena pembatasan kendaraan itu harus dikaji secara baik, kemudian disesuaikan ruas jalan yang ada, sehingga ada keseimbangan antara ruas jalan dengan jumlah kendaraan. Baru nanti kita bicara tahun berapa pembatasannya, apakah 10 tahun atau berapa dan lain sebagainya. Ini kan kebijakan tidak populer, tapi berani atau tidak Pak PJ melakukan itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan juga tidak populer, yang kemarin sudah digagas oleh Bang Ariza ketika beliau kemarin menjabat sebagai Wagub soal penerapan IRP. Saya kira jalan yang memang tidak populer, tetapi ketika berani melakukan ini, insya Allah ini akan yang bersifat permanen. Kalau jam kerja, mohon maaf, menurut saya hanya jangka pendek lah. Ini jangka pendek. Oke,
Tapi kalau misalnya kita bicara juga mengenai dampaknya ketika ada pembagian kerja seperti itu, karena ini kan akan mengarah kepada sektor-sektor usaha, kemudian juga terkait dengan tadi yang ditakutkan oleh Pak Trubus, begitu ketika jam pulangnya juga tidak diatur, ini akan tidak menambah, tidak mengurangi, tapi hanya mengubah masalah ke tempat lainnya seperti itu Pak Gembong. Dari kacamata Anda atau perspektif Anda nanti ketika FGD bersama dengan Pemprov DKI, apa masukannya atau solusinya? Ya ketika ngatur jam kerja tentunya disesuaikan kan. Kalau masuknya jam 7 berarti tambah 8 jam kan begitu. Kalau masuknya tambah 8. Jadi ujungnya tetap berbeda juga. Ketika startnya berbeda, ujungnya juga harus berbeda. Ketika tidak seperti itu ya tidak akan menyelesaikan persoalan. Kan gitu Mbak. Tapi kita harapkan ketika katakanlah jam kerjanya masuk jam 7, otomatis keluarnya kan jam 4. Kan seperti itu atau jam 3. Kemudian kalau masuk jam 10 kan seperti itulah. Sehingga ritme-ritme seperti ini harus dikaji secara mendalam agar outputnya nanti betul-betul bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi bersama. Oke, itu yang walaupun Mbak, mohon maaf ya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Ariza tadi, memang transportasi publik kita sudah sangat baik. Bahkan kalau saya sampaikan transportasi publik Jakarta sudah sangat baik. Tetapi mohon maaf, transportasi publik yang sudah baik ini belum menjadi pilihan utama bagi warga Jakarta. Dan ini menjadi PR bagaimana untuk mampu Pemprov melakukan migrasi warga DKI Jakarta dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ini PR yang harus dikerjakan. Caranya bagaimana? Tentunya Pemprov punya langkah-langkah yang harus ditempuh. Kalau tidak, ya tidak akan maksimal penyediaan transportasi publik yang dari DKI Jakarta. Ditambah dengan subsidi dari APBD yang kita berikan untuk memberikan fasilitas transportasi publik ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh warga ibu kota. Seperti itu, Mbak. Nah, tapi Pak Gembong yang jadi apa ya concern utama juga adalah yang menggunakan transportasi, tidak hanya transportasi publik tetapi juga tentu saja infrastruktur jalanan di Jakarta, bukan hanya warga DKI Jakarta tapi mereka-mereka yang berada atau katakanlah warga yang berasal dari, kalau kata Pak Trubus tadi, negara luar Jakarta, begitu Bekasi, Tangerang, ya daerah-daerah pendukung sekitar Jakarta, dan juga mereka semuanya yang bekerja di Jakarta. Semakin banyak warga yang masuk ke ibu kota instead keluar gitu membangun daerahnya masing-masing. Ini tidak menjadi concern DPRD juga? Nggak masalah. Seputar Jakarta, masuk Jakarta nggak ada problem. Karena Jakarta kota terbuka. Tetapi pusat pergerakannya jangan di tengah kota. Di tengah kota. Mereka harus masuk di luar batasan. Di perbatasan mereka masuk menggunakan kendaraan transportasi publik. Kalau bisa dilakukan, saya kira Jakarta kan nggak seperti sekarang ini. Tapi persoalan yang kita hadapi sekarang itu semua warga yang bekerja di DKI Jakarta, baik yang ada di DKI maupun di luar DKI, kan semua tumblek-blek menggunakan kendaraan pribadi. Ini persoalan utama kita. Nah, maka konsep ini mungkin Pak Trubus dan kawan-kawan di akademisi bisa memberikan masukan juga agar bagaimana pusat-pusat pergerakan itu masih ada di luar ibu kota. Katakanlah Depok masuk Jakarta, mereka menggunakan transportasi publik, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian dari Bekasi pun demikian, sehingga pergerakan warga masyarakat yang mengais rezeki di Jakarta tidak numplek dengan kendaraan pribadinya. Kalau itu bisa diatur, insya Allah Mbak, insya Allah kita bisa secara permanen, ya sekali lagi, secara permanen dan jangka panjang itu bisa kita atasi bersama. Sehingga stasiun kereta api misalkan, ya jangan ada di tengah kota. Ketika ada di tengah kota, ya pasti akan terjadi kredit. Seperti penumpukan begitu ya. Ini juga tentunya perlu kerjasama dengan pemerintah daerah penyangga tersebut. Tapi ini untuk Pak Ariza terkait dengan koordinasi, kemudian juga komunikasi bersama dengan para pemerintah daerah terkait dengan warga yang masuk untuk bekerja ke ibu kota ini juga sudah pernah dilakukan sebelumnya kan Pak? Pak Ariza boleh minta tolong di-unmute lagi Pak gawainya. Ya tentu Jakarta sebagai ibu kota kan menjadi magnet. Kota-kota sekitarnya Tangerang, Depok, Bekasi, bahkan Cianjur itu kan memberi pengaruh yang besar terhadap macet Jakarta. Jadi tidak hanya macet, sebetulnya masalah banjir, bahkan masalah sampah, masalah polusi udara. Kita selalu berkoordinasi dengan daerah penyangga atau daerah sekitar Jakarta. Semua kita bahas bersama. Bahkan pemerintah pusat juga membentuk satu tim
yang mengkoordinasikan antara pemerintah daerah yang ada untuk mengatasi berbagai masalah seperti macet, termasuk juga masalah banjir dan sebagainya. Itu kita lakukan. Jadi prinsipnya memang seperti sampaikan Mas Gembong juga tadi Pak Trubus, tidak bisa diselesaikan secara parsial, tidak bisa diselesaikan secara sendiri, butuh kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, bahkan pemerintah Jakarta dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta. Jadi ini memang harus komprehensif yang dilibatkan. Anggaran demikian juga. Dan perlu ada keberanian sebetulnya. Tadi kan Mas Gembong menjelaskan, tidak ada kesesuaian antara penyediaan lahan atau jalan, luas panjang jalan dengan percepatan pertambahan kendaraan seperti yang saya sampaikan di awal. Sederhana saja, kurangi, harus ada keberanian, kurangi kendaraan sebagaimana negara-negara lain. Apakah umurnya 5 tahun? Di luar 5 tahun tidak boleh masuk Jakarta, kalau terlalu ekstrim atau 10 tahun, paling tidak ada keberanian untuk membatasi jumlah umur kendaraan. Itu salah satu cara. Kemudian cara lain yang bisa lakukan umpamanya meningkatkan biaya parkir. Itu juga dilakukan oleh banyak negara. Di Jakarta memang sudah mulai kita naikkan parkir, tapi masih bisa signifikan supaya orang dengan terpaksa supaya bisa menggunakan transportasi umum atau publik. Namun demikian pemerintah juga harus melakukan percepatan perbaikan transportasi publik supaya orang tidak marah disuruh pindah ke transportasi publik tapi transportasi publik tidak siap. Tapi alhamdulillah di Jakarta, Mas Gembong sudah menyampaikan, transportasi publik di Jakarta sudah jauh lebih baik. Ya, tidak hanya dengan daerah-daerah lain di Jakarta, tapi dibandingkan dengan kota-kota di dunia, kota di ASEAN, Asia juga sudah lebih baik. Memang macet ini di semua negara kita lihat ya. Tidak ada negara di dunia ini yang memang berhasil, yang sukses, yang maju tidak macet. Tapi yang paling penting, kita memiliki konsep yang komprehensif dalam rangka mengatasi kemacetan. Dan itu harus berjalan on the track sesuai dengan timeline yang ada. Sehingga kita bisa mengantisipasi berapa percepatan jumlah kendaraan, jumlah penumpang, percepatan penyediaan lahan, jalan, kemudian lain-lain, termasuk juga yang pasti percepatan penyediaan transportasi publik. Semua harus ke transportasi busway, MRT, LRT, kereta, itu harus dilakukan percepatan, termasuk mikrobus dan sebagainya. Mikrolet juga semua harus diperbaiki. Alhamdulillah itu dilakukan semua dengan baik. Ya, 5 tahun terakhir ini kita merasakan banyak sekali perbaikan halte-halte, kemudian stasiun tidak hanya menjadi terintegrasi, menjadi cantik, menjadi baik, bersih, rapi, dan juga membanggakan. Kita bangga menjadi warga Jakarta, memiliki transportasi, stasiun, termasuk juga halte-halte yang berkelas dunia. Nah ini kita berharap pemimpin seterusnya bisa melanjutkan program-program dari pemimpin sebelumnya dan membutuhkan keberanian, terobosan-terobosan, dan tentu koordinasi yang baik. Saya kira itu saja modal yang dibutuhkan. Insya Allah, putuskan saja kenaikan parkir, pembatasan jumlah kendaraan, kemudian percepatan penyediaan transportasi publik didukung oleh IR, ganjil genap, tadi jam kerja, semuanya sudah banyak sebetulnya konsepnya. Tinggal keberanian seorang gubernur mengambil satu keputusan. Oke, keberanian mengambil keputusan dan juga menggalakannya untuk dilakukan seluruh warga yang datang di DKI Jakarta begitu ya Pak Ariza. Tapi Pak Trubus, kalau dari perspektif Anda gitu, ketika kita mengkomparasi dengan ibu kota negara lainnya yang juga mengalami permasalahan kemacetan, core problem yang dialami oleh DKI Jakarta itu sebenarnya apa? Kalau core problemnya di Jakarta sebenarnya ya ini pada policy-nya sendiri, Mbak. Jadi penerapan policy itu yang sudah banyak dirumuskan, sudah banyak usulan juga, rekomendasinya juga sudah banyak, Mbak. Itu persoalannya. Sebenarnya core-nya itu sendiri ada pada ini jumlah kendaraan sama jalan yang tidak seimbang. Ya, jadi itu menjadi persoalan di situ. Kalau misalnya pembatasan itu dilakukan lah, pokoknya tadi dikatakan Pak Risa itu berani melakukan, dibatasi hanya cukup 5 tahun seperti atau paling tingginya 10 tahun, saya rasa bisa. Dan kendaraan untuk motor misal roda 2 juga dikurangi banyak itu dengan cara-cara pembatasan itu bisa dilakukan, Mbak. Tetapi persoalannya kemudian adalah bagaimana dukungan dari pemerintah pusat juga. Itu yang harus dilakukan. Pemerintah pusat ini harus tetap mendukung, saya rasa harus dikondisikan untuk mendukung gitu ya. Apalagi nanti Pak Gembong dan kawan-kawan terus support seterus. Itu jalan, Mbak. Bisa.
Jadi nggak ada persoalan yang nggak ada solusinya. Hanya di sini ada persoalan adalah bagaimana kemudian masyarakat itu diedukasi. Diedukasi untuk menggunakan transportasi umum. Tadi dijelaskan Pak Risa, misalnya mereka yang dari Depok, itu bukan kita melarang untuk masuk ke Jakarta, nggak boleh pakai mobil pribadi, bukan. Tetapi paling tidak pada jam-jam kerja itu memang diupayakan untuk menggunakan transportasi umum, baik kereta api maupun busway. Nah, kalau perlu itu kendaraan-kendaraan kategori bus-bus itu memang disediakan lebih banyak. Nah, wilayah penyangga itu harus menyediakan tempat-tempat parkir sehingga ketika mereka bekerja memang betul-betul menggunakan transportasi umum sebagaimana yang di ini. Jadi memang untuk kereta ini repot lagi karena repot kemudian kereta api itu umumnya jatuhnya di Manggarai, Mbak. KRL ya. Nah, ini jadi problem lagi. Harusnya tadi kalau saran Pak Gembong kan harus semuanya di pinggiran-pinggiran itu. Jadi akhirnya ini di pusat kota, akhirnya jatuhnya di Gambir, jatuhnya di Juanda. Nah, disitulah kemacetan merajalela karena memang kantor-kantor pusat pemerintahan ada di situ, kantor-kantor bisnis juga ada di situ gitu loh, Mbak. Jadi ini memang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, tetapi paling tidak itu tadi ada kemauan ya, ada political will, tapi juga ada action will daripada leader dalam ini ya PJ, Pak Gubernur, Pak PJ. Nah itu yang harus dilakukan. Mumpung sekarang menurut saya saatnya yang tepat, momen yang tepat di mana memang kemacetan sudah dalam posisi di mana masyarakat keluhannya sudah sangat tinggi sekali, Mbak, gitu. Jadi dalam masyarakat itu sebagian sudah geram juga, kemacetan itu sudah luar biasa karena perjalanan hanya 10 kilometer per jam. Pokoknya apa? Lama di jalan Pak Trubus daripada tempat kerjanya. Padat merayap lah bahasanya kerennya itu, Pak. Jadi itu, Mbak, menurut saya. Baik, lama di jalan daripada di tempat kerjanya Pak Trubus kalau yang dikeluhkan oleh para pekerja. Tapi mungkin ya lagi-lagi kalau misalnya pandemi COVID-19 kembali mengingatkan kita ternyata Jakarta bisa bebas macet, ya mungkin ini solusi yang harus diambil oleh pemerintah. Apapun mungkin konsekuensinya di depan seperti kata Pak Gembong dan juga Pak Riza tadi, kalau kebijakannya tidak populis tapi memang harus diambil, maka itulah yang harus diambil. Kita harapkan agar apapun kebijakannya nanti ke depan dan konsekuensinya juga harus kita terima sama-sama, yang penting macet teratasi begitu ya. Pak Gembong, Pak Riza dan juga Pak Trubus, terima kasih sebelumnya atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Semoga insight-nya langsung dilaksanakan dalam waktu dekat ya. Sehat selalu Bapak-bapak semuanya, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.